Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kemarin kan kita udah datang nih kunjungan ke TPS Desa Kumbung. Nah, selanjutnya di sini ada UMKM Desa Kumbung. Nah, UMKM Desa Kumbung ini ada apa aja sih? Nah, di sini salah satunya itu ada produksi rotan anyaman rotan yang ada di Desa Kumbung. Nah, kalau kalian mau tahu, kita boleh nih lanjut lihat-lihat proses pembuatannya di belakang. Gimana sih cara pembuatannya? Nah guys, ini salah satu cara pembuatannya itu ada di belakang rumah si pemiliknya ya. Boleh kita lihat, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan ya, kami dari mahasiswa Universitas Sindangkasih Majalengka. Nah, hari ini tuh kami ingin memperkenalkan lebih dekat UMKM anyaman rotan yang A jalanin. Iya. Mulai dari produk, Iya. proses pembuatan sampai harapan ke depannya gitu ya. Nah, untuk A-nya sendiri ya, usaha anyaman rotan ini boleh diperkenalin gimana sih awal mulanya? Oh, awal-awalnya kita tuh 2016 kita mulai produksi. Ini tuh anyaman rotan tuh ada beberapa macam, ada 2 jenis. Yang kita tuh baru produksinya aja. Produksinya seperti kan ini dari awal sampai terakhir sebelum diekspor ke luar negeri. Kita mulainya dari tahun 2016 untuk merintis pertama tuh. Ini udah agak lama, tapi yang lain mah memang dari pabrik mah udah dari tahun 1995 itu pertama produksi anyaman rotan. Setelah kita tuh 2016 baru terjun ke anyaman rotan ini. Berarti dari produknya mah sebenarnya dari 2000. Ya, 2016 ya. 2016. Terus untuk produk anyaman rotannya ini sebenarnya apa aja sih yang dibuat di sini, di desa ini? Oh, ini untuk anyaman rotan dari di sini tuh kita buat yang dari pertama yang kayak gini. Ini tuh adalah namanya rombong. Yang pertama yang kita buat tuh. Yang keduanya ada jenisnya pot. Itu tuh pot yang dimasukin ke dalam anyamannya tersebut. Terus ada juga yang potato, itu buat perkebunan dari misalkan orang-orang Cina tuh berkebun, itu namanya potato buat kentang, buat kentang. Di sono diproduksi. Kita juga dari sebelumnya anyaman rotan tuh ini di sini tuh ada beberapa macam sih, tapi kita baru memproduksinya cuman beberapa doang. Cuman ada 10 sampai 12 lah jenis anyaman rotan di sini. Untuk best sellernya nih kan, suka ada kan best seller dari semua produk-produk yang buat tadi, itu best sellernya tuh kira-kira apa ya yang sering dipesan gitu? Kalau kebanyakan dari ini kan kita juga produksinya tuh ekspor. Jadi intinya yang bayar seperti itu tuh kebanyakannya tuh yang kayak gini, yang potato ya? Iya, itu bisa nyampe satu kontainernya tuh kita 1.200 pieces sampai 1.500 pieces. Wah, lumayan ya. Iya. Lumayan ngebantu warga sekitar sini juga. Iya, lumayan lah, insya Allah. Mudah-mudahan mah. Tapi memang sih di sini baru produksinya, tapi hasilnya dari sini satu minggunya kalau untuk barang potato yang banyak dipesan oleh buyer itu tuh bisa nyampe 1.500 tapi 1 bulan. Iya, baru 1 bulan insya Allah kita tuh bisa 1 kontainer gitu ini produksinya. Oke guys, lanjut ya. Kita tadi kan udah bahas tentang proses secara umumnya. Nah, sekarang itu kita ada bagian proses pembuatannya ya, ya. Iya. Nah, untuk proses pembuatannya ini kan secara manual. Seperti yang kita lihat di sekitar sini. Terus berapa lama waktunya itu kan tadi
berapa lama Kak untuk waktunya? Oke, kita untuk proses dari awal sampai akhir kita perlu jelaskan terlebih dahulu. Ini bahan datang begitu bahan datang dari apa tuh namanya, dari Kalimantan. Ini tuh impor juga ya, impor dari Kalimantan sampai ke sini direndam, terus diproduksi, dibelah dulu seperti yang sedang dilakukan oleh pekerja seperti gini, dibelah. Setelah habis dibelah itu kita ada pembuatan yang namanya birit dulu. Ini si Akang lagi pembuatan birit. Ini pertama dari proses birit ini lumayan agak lama. Itu ukuran tuh harus simetris semuanya. Semua tuh harus sesuai dengan spek yang dikasih oleh pabrik untuk dijual beli. Terus ada selanjutnya juga ada yang namanya lagi sesi menganyam. Ini lagi contohnya ini lagi apa tuh, ngerakit anyaman. Setelah seperti ini, setelah dianyam, ini ada yang barang yang sudah jadi, contoh barang yang sudah jadi sampai di lepe. Ini namanya lepean, ini namanya apa, dikupingin. Sampai proses seperti ini tuh sampai butuh waktu 30 menit sampai 40 menit tergantung refleks bekerjanya sih. Jadi balik lagi ke gimana si pembuatnya ya? Iya, gimana pembuatnya. Tapi ini harus apa, kita tuh ya ditarget juga sih, satu barangnya tuh harus kelar pokoknya. Mau tidak mau 30 menit tuh satu barang ini tuh harus kelar gitu. Jadi untuk membuat produk ini 30 menit waktunya? Iya 30 menit. Harus, kadang bisa lah boleh 40 menit gitu. Memang sih kalau di sini pekerjanya rata-rata seperti gitu. Baik. Nah, untuk pemasarannya ini sendiri ya, selama ini penjualan produk anyaman rotan itu dilakukannya itu lewat apa ya kira-kira? Kalau untuk ini media sosial ada, kita juga punya media sosialnya. Cuman untuk pemasarannya itu kita terkembali lagi ada marketingnya sendiri sih. Memang ada marketing dari pabriknya. Jadi dari sana memang ada apa tuh namanya, bayarnya yang sudah lama ngikutin ke pabriknya. Pabriknya banyak, ada di pabrik di sini di Cirebon juga banyak, sampai kita tuh pabriknya tuh ada di Tangerang juga. Tangerang udah ini, cuman di sini khusus di sini ini tuh lagi produksinya saja sih, nggak sampai kita penjualan keluar, paling ditampung mungkin ke pabrik nanti. Lumayan berguna ya berarti buat masyarakat sekitar juga ya, buat bantu-bantu. Iya. Kalau berguna, saya rasa alhamdulillah orang-orang di sini juga merasa terbantu. Katanya ada yang sampai bisa bangun rumah juga dari usaha seperti ini. Iya, alhamdulillah gitu. Nah, untuk kendala utamanya sendiri ini dari yang ngejalanin UMKM ini, sebenarnya kendalanya tuh apa sih? Kalau nyaman orton ini? Oh ya, kalau untuk kendala sih kebanyakannya tuh terkadang kita tuh dari sistem jual beli seperti barang yang kayak gini untuk diekspor, ini tuh terkendalanya tuh dari produksi bahannya. Kadang bahannya tuh suka telat, ataupun mungkin kadang ada kenaikan yang signifikan untuk bahan. Dari mulai tadinya misalkan kita gak terduga ya dari 15.000, sekarang udah hampir bahannya tuh 17.000 per kilo. Satu kilonya tuh 17.000. Ini mungkin agak-agak kendala, dan mungkin mudah-mudahan mah lebih pemerintah lebih memperhatikan lagi UMKM seperti buat pabrik-pabrik rumahan seperti ini gitu. Nah, untuk tadi kan disebutin ya untuk kendala-kendalanya. Nah, kita tuh pengen tahu sih sebenarnya harapan kedepannya itu dari kegiatannya itu apa gitu. Oh iya, kalau untuk harapan dari saya pribadi, saya juga berharap
sekali pemerintahan Desa Kumbung, khususnya Desa Kumbung, saya lebih memperhatikan lagi kondisi. Saya juga kondisi tempatnya kurang memadai. Ketika ada kunjungan dari berbagai negara juga, kadang ada yang kesini gitu dari luar kota, tempatnya belum memadai. Harapannya sih saya sendiri bisa ngebangun yang lebih luas lagi, lebih nyaman, lebih enak buat dipandang orang gitu. Terus terlebih lagi harapannya saya bisa ekspor sendiri langsung ke luar negeri gitu, biar nambah apa ya, produksi nambah berjalan, terus ada juga buat khalayak luar atau umum, buat masyarakat umum ya. Paling begitu harapan saya. Oh baik, terima kasih ya untuk waktunya, untuk Sama-sama. tanya jawabnya, terus benar-benar pengetahuan banget nih buat kita di sini yang Iya. tadinya kayak cuman ini produk apa sih gitu, tapi sekarang kita udah tahu secara detailnya. Terus iya, dan semoga usaha Nyaman Rotan ini bisa terus berkembang dan Amin, semakin dikenal amin. juga ya di masyarakat sekitar ya Kak. Iya, Terutama amin. semoga bisa ekspor sendiri gitu ke Amin, depannya. amin, amin. Mudah-mudahan, Mas. Oke baik, terima kasih ya untuk Iya, waktunya. sama-sama. Segitu guys, info dari kita, dan itu kunjungan dari UMKM dari kami, dari KNMUS Desa Kumbung. Nah, terima kasih dan sampai jumpa di next kunjungan selanjutnya.